Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dinova Rohima dengan NPM 221506147. Saya dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai perintah dasar pada Linux dan akan mendemokannya beberapa dari perintah dasar ini. Nah, yang pertama saya nanti akan mendemokannya pada terminal pada Linux. Nah, terminal ini adalah termuka teks berbasis baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi Linux dan memungkinkan untuk menjalankan perintah, mengelola berkas, dan melakukan berbagai tugas administratif secara langsung melalui teks. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan beberapa perintah dasar yang berguna dalam Linux. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan sambil mendemokan beberapa perintah pada Linux-nya. Eh, Sekarang kita sama ke ini. Ini itu yang pertama. em, di sini itu bisa menggunakan LS. LS itu merupakan eh, direct perintah dasar yang berfungsi untuk menampilkan daftar berkas dan direktori pada direktori saat ini. Sekarang coba ya, saya contohkan di sini L. Oh, tadi maksudnya coba kalau PWD dulu, PWD. Nah, PWD ini em, kalau LS ini kan menampilkan daftar berkas dan direktori di direktori saat ini. Berarti saat ini itu terdapat direktori desktop, documents, download, music, pictures, public snap, templates, dan videos pada Ubuntu saat ini, Ubuntu saya saat ini. Lalu untuk yang kedua saya coba tadi yaitu merupakan PWD yang berfungsi untuk menampilkan direktori kerja saat ini. Nah, berarti ini saya sekarang berada pada direktori home. Lalu selanjutnya, jika saya klikkan em, kalau CD ini kan untuk mengganti direktori kerja saat ini, untuk pindah ke direktori di atasnya. Lalu yang untuk bawahnya juga untuk pindah ke direktori tertentu menggunakan cd/pet/ ke /directory. Ini contohnya yang keempat itu merupakan mkdir atau membuat direktori baru. Contohnya di sini saya akan membuat direktori em, nah, selanjutnya saya kembali menampilkan direktori saat ini menggunakan PWD tadi, lalu ls. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa em, direktori kelas ini sudah masuk dalam beberapa direktori yang saya tampilkan di awal. Di sini ada desktop, documents, download, kelas, musik, pictures, public, snap, templates, dan videos. Nah, selanjutnya itu saya akan mencoba membuat ini selanjutnya setelah Mekadir ini ada touch yang berfungsi untuk membuat berkas kosong atau memperbarui timestamp.
lalu CP untuk penyalinan berkas atau direktori, lalu yang ketujuh ada MV untuk memindahkan atau mengganti nama berkas atau direktori. Contoh tulisannya MV, nama underscore asal nama underscore tujuan. Dan yang kedelapan ada RM untuk menghapus berkas atau direktori. Lalu untuk menghapus berkas atau direktori ini bisa mempunyai pilihan untuk menghapus berkas saja atau direktori saja. Yang kesembilan ada CAT untuk menambahkan isi berkas. Yang ke-10 ada more dan less untuk menampilkan isi berkas dengan pengguliran halaman. Dan yang ke-11 ada head and tail untuk menampilkan beberapa baris awal atau akhir dari berkas. Kalau misalnya menampilkan 10 baris awal yaitu berarti menggunakan head nama underscore berkas dan jika 10 baris terakhir yaitu menggunakan tail nama underscore berkas. Lalu selanjutnya di sini terdapat manajemen berkas dan direktori Linux. LS dan PWD ini sudah saya contohkan sebelumnya. Untuk MKDIR ini juga sudah saya contohkan sebelumnya. RMDIR ini merupakan fungsi dasar Linux yang digunakan untuk menghapus direktori kosong. Lalu terdapat fungsi touch untuk membuat berkas kosong atau memperbarui waktu modifikasi. Selanjutnya terdapat CP, perintah ini digunakan untuk menyalin berkas atau direktori dari suatu lokasi ke lokasi lain. Selanjutnya ada MV, digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama berkas. Selanjutnya ada RM, digunakan untuk menghapus berkas atau direktori. Kemudian ada find, digunakan untuk mencari berkas atau direktori dalam suatu direktori. Selanjutnya terdapat chmod, chown, dan df. Dan selanjutnya ada terdapat du, in, dan zip atau unzip. Selanjutnya terdapat izin berkas atau dan pemilik berkas Linux. Di sini hampir sama seperti manajemen user dan grup tadi yang saya bicarakan pada video sebelumnya. Yaitu yang pertama pemilik berkas. Perintah untuk memilih pemilik berkas ini dapat menggunakan ls -1 kasih nama underscore berkas. Lalu pemilik berkas juga bisa diubah dengan chown. Lalu terdapat izin berkas yang mencakup read, write, dan execute. Dan tipe-tipe pemilik untuk dan izinnya ada owner, group, dan others. Nah, ini contoh tampilannya. Contoh tampilan dari mengubah izin berkas atau memori. Selanjutnya, di sini saya mau nyoba buat nampilin beberapa lagi ya. Misalnya di sini saya mau oke. Selanjutnya saya mau coba touch yaitu membuat berkas kosong atau memperbarui timestamp. Saya di sini saya mau membuat berkas kosong seperti touch file. Oke. Nah, selanjutnya di sini berkas kosongnya udah tampil ya karena tulisannya di sini dia putih sendiri. Yang berarti berkas yang kurang penting gitu. Di antara dari semua direktori yang tulisannya berwarna biru ini. Selanjutnya saya bakalan nyoba
untuk menghapus berkas atau directory, misalnya di sini saya akan menghapus berkas dari file ini yang sudah dibuat tadi ya. Misal, em, hmm, RM file. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa directory file tadi udah terhapus, udah nggak ada lagi di antara eh, file-file file ini, directory semua ini tadi. Jadi yang tulisan yang berwarna putih tadi udah nggak ada. Nah, selanjutnya saya akan mencoba em, untuk menampilkan informasi jaringan menggunakan ifconfig. Nah, ini udah muncul ya untuk informasi jaringan yang saat ini sedang digunakan. Selanjutnya, saya bakal mencoba untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang masuk pada sistem Linux saat ini menggunakan who. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang mengakses saat ini hanya Keisha, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, history. Nah, di sini dapat terlihat eh, daftar perintah yang pernah saya jalankan sebelumnya. Nah, di sini bisa terlihat. Lalu selanjutnya saya akan exit. Yang berarti keluar dari sesi terminal. Eh, Sekian penjelasan saya mengenai perintah dasar dalam Linux dari beberapa yang sudah saya demonstrasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.